Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral para musyahidin dan mustami'in, para ikhwah dari pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita dalam faedah-faedah sejarah Islam. Insyaallah kita akan bahas dalam jumpa kali ini adalah tentang yaitu bangsa Tatar dan runtuhnya Khilafah Bani Abbasiyah. Baik. Tak lupa pula di awal majlis ini kita memperbanyak ungkapan salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari yang penuh berkah ini kita mendapatkan keberkahan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan dan pekerjaan kita. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita akan mulai dari yang pertama, siapa mereka bangsa Tatar atau Mongol tersebut. Dalam satu sumber disebutkan bahwa pertama bangsa Mongol ini adalah suatu kaum syu'abun kabirun, bangsa yang besar dari umat Turki. Ya, di mana peristiwa ini nanti suatu peristiwa yang disebutkan oleh para penulis sejarah belum pernah di dunia, di muka bumi ini. Yang sebagaimana diungkapkan oleh mereka, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi terjadi peristiwa pembunuhan korban seperti yang dialami oleh kaum muslimin saat penyerbuan bangsa Mongol atau bangsa Tatar ini ke Khilafah Bani Abbasiyah yang di kota Baghdad. Baik. Kemudian di mana saat itu bangsa Mongol telah menguasai wilayah sebagian besar dari wilayah Asia dan juga Eropa, ya, dan termasuk juga di bagian semenanjung Arab dan sebagian dari daerah-daerah Afrika. Baik. Kita akan jelaskan dulu bagaimana asal-usul dari bangsa Tatar, kemudian juga bagaimana sifat dan keyakinan mereka, lalu kita akan sebutkan sekilas tentang bagaimana mereka menghancurkan kekuasaan Islam, yaitu Khilafah Bani Abbasiyah yang ada di kota Baghdad, dan peranan siapa yang terpenting dalam masalah ini. Kenapa bisa jatuh kekuasaan Islam tersebut, bagaimana penyebab-penyebabnya, semoga sebagai ibarat pelajaran bagi kita, baik para pembangku kepentingan di negara ini akan mengambil faedah-faedah dari hal ini insyaAllah. Baik. Tatar itu adalah bangsa yang sangat besar, termasuk di kaum Turki namanya. Bangsa Turki, antum lihat orang-orang yang datang dari wajah-wajah yang seperti mirip orang Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, termasuk bangsa Turki, yang termasuk daerah-daerah Serbia dan daerah apalagi Bosnia dan semenanjung Malaya tersebut, sebagian besar adalah dari bangsa Turki. Ya, disebutkan dari kabilah ini atau bangsa inilah muncul banyak kabilah-kabilah seperti Turki, atau juga orang-orang Eropa menyebutnya mereka adalah bangsa Turki secara umum. Ya. Bahkan orang bangsa Eropa menganggap bahwa Turki semuanya adalah keturunan bangsa Tatar. Di antara mereka adalah Utsmaniyun, ya, yang berkuasa Khilafah Bani Utsmaniyah setelah Khilafah Bani Abbasiyah. Juga bangsa Turkiman, ya, Turkiman dan Kirman. Ini nama-nama bangsa yang prasejarah lah, ya, prasejarah. Ya, artinya sebelum ditulisnya sejarah. Wa ghairihim wa kan masyhurina 'inda qudama al-Yunan, di mana menurut orang-orang Yunani, para orang Yunani melihat menamakan mereka ini dengan bangsa Sitia, ya, atau Skutia. Dan penulis sejarah dari bangsa Turki, ya, bangsa Turki ini bukan negara Turki, ya, walaupun orang Turki tersebut mungkin termasuk keturunan dari bangsa ini. Dan para penulis mereka dan ahli sejarah mereka menyebutkan mereka menamakan Yakuluna Al-Njah Khan, ya. Itu salah satu raja dari bangsa Turki ini dari zaman purba, ya, Qadimah, yang dahulu sebelum prasejarah, dan dia mempunyai dua anak. Jadi namanya Al-Njah Khan. Jadi kalau daerah Khan itu udah bangsa Turki, ya, dari bangsa itu tersebut, ya, bangsa keturunan bangsa Mongol atau Tatar. Nah, asalnya bangsa Mongol dan Tatar ini di mana asalnya? Yaitu Al-Njah Khan ini punya dua putra
kembar. Ya, lalu salah satu namanya Tatar Khan, yang kedua namanya Mongol Khan. Nah, jadi keturunan dari Tatar Khan inilah bangsa Tatar disebut bangsa Tatar, yang yaitu ketika Alanja Khan ini orang tua dari Tatar Khan dan Mongol Khan ini, ya, seperti dalam bahasa Arab dua suku yang besar yaitu Rabi'ah dan Mudar. Ini terkenal ya, bangsa Rabi'ah dan Mudar dalam bangsa Arab. Nah, kemudian dua anaknya ini berkuasa ya dalam masa yang cukup panjang, ya, dalam hubungan yang baik lah gitu. Ya, dan kemudian pada masa pemerintahan Ilkhan, yaitu salah satu raja dari Mongol, ya, dan juga di masa pemerintahan Sunja Khan, itu masa rajanya Tatar, ya, di masa raja Mongol dan Tatar ini terjadi perselisihan, yaitu perang saudara yang berat di antara mereka, dan akhirnya dalam sepanjang perselisihan peperangan itu dimenangi oleh bangsa Tatar. Sehingga waktu itu yaitu Senja Khan membunuh saudaranya raja lain, ya. Yang di masa saudara kembar tentu mereka hidup damai, teman dari turun ke temurun mereka terjadi perperang di antara mereka, maka terbunuhlah Ilkhan, yaitu raja dari Mongol, sehingga yang memiliki kuasa penuh waktu itu adalah bangsa Tatar. Sehingga mereka betul-betul menjajah bangsa Mongol, yang pada asalnya memang mereka satu asal, ya. Dalam masa yang cukup panjang, kemudian kembali lagi naik bangsa Mongol, ya, dan akhirnya mereka juga membalas dendam, dan mereka dapat mewarisi kekuasaan Tatar secara keseluruhan, ya, sampai pada zaman Yasuki Bahadir Khan, ya, Yasuki Bahadir Khan, nama yang terakhir yang berkuasa dari masa Mongol ini, itu orang tua dari Genghis Khan. Genghis Khan adalah orang tua dari Holako Khan. Jadi, nah, bangsa Mongol ini unggul di bangsa Tatar. Jadi waktu itu masa kekuasaan orang tua Genghis Khan, itu namanya Yasuki Bahadir Khan. Nah, kemudian Genghis Khan ini lahir pada tahun 549 Hijriah. Namanya waktu sekecil namanya Temujin, ya. Namanya Temujin, ya, saat orang tuanya wafat dia berumur 13 tahun. Kemudian setelah itu dia umur 13 tahun, tentu orang tuanya wafat, itu dipegang sementara oleh beberapa Mudabbir Daulah namanya istilahnya, yang pengganti sementara dari karena Temujin ini masih kecil, ya. Kemudian dalam masa itu bangsa Mongol ini melalui kelemahan, lalu Temujin ini berusaha mempersatukan kembali setelah dia menginjak dewasa, ya. Walamma kana li Temujin min inal himma, dia punya suatu himmah, atau semangat yang tinggi, ya, kemauan yang kuat, ya. Maka dia berusaha untuk menyatukan kembali kaumnya yang telah terpecah-pecah. Maka dia berhasil dalam hal itu. Kembali bangsa Mongol bersatu di bawah pimpinan Genghis Khan, yang nama aslinya adalah Temujin, ya. Nah, maka dia memerangi semua kabilah-kabilah lain, suku-suku lain dari bangsa Turki, ya, yang supaya mereka mau di bawah kekuasaan Genghis Khan ini, ya, dan akhirnya dia dapat dalam tentu mempersatukan kaumnya kembali dalam masa yang cukup panjang, ya, peperangan yang cukup banyak, ya. Ba'da hurubin syadidatin, setelah terjadi peperangan yang begitu sengit dan dahsyat, ya, sehingga semua dari berbagai suku-suku lain masuk di bawah kekuasaan Genghis Khan ini, ya. Kemudian, ya, fasar lahu mamlakatun wasi'atun, jadi akhirnya wilayahnya sangat luas, berkuasa dia, ya. Dan nama ibu kotanya itu Madinah Karakum, ya. Karakum, ini nama kota ibunya. Baik. Kemudian dia memiliki suatu kitab undang-undang, kitab undang-undang yang disebut Ilyasak atau Al-Yasa. Nah, dalam kitab ini mereka jadikan sebagai pedoman dalam politik, otonomi, sosial masyarakat, keamanan segala macamnya. Dalam kitab ini mereka menjadikannya sebagai pedoman asas dalam kehidupan mereka, dalam keyakinan sekaligus. Mereka seperti menjadikannya seperti Al-Quran juga sekarang orang muslimin. Tidak boleh, ya, la istajizuna ayakhlu bi syai' minha. Tidak boleh melenceng sedikit pun dari
kitab undang-undang tersebut. Nah, di antara ajaran dalam kitab undang-undang tersebut di antaranya adalah barang siapa yang menyembelih ya hewan seperti penyembelihan kaum muslimin, ya zubiha, dia disembelih. Jadi dia nggak boleh orang kalau menyembelih seperti kaum muslimin menyembelih hewan, jadi itu nggak boleh. Ini di antara yang disebutkan ya. Kemudian kemudian juga di antaranya mereka menyebutkan di sini ya. Di antara paham mereka adalah mengta'zim jami'al milal min ghairi ta'assubin li millatin ala ukhra. Jadi mereka semua mengakui semua agama tanpa boleh sedikit pun ta'assub ya, fanatik kepada agama manapun. Dan mereka menganggap itu sebagai qurba ilallah. Nah, itu di antara jadi paham liberal para pluralisme itu mengatakan semua agama sama, itu bukan sesuatu yang baru. Sudah ada di manca Genghis Khan dan itu merupakan salah satu ajaran dalam kitabnya Al-Yasa Genghis Khan ya. Baik. Dan mereka mewajibkan kaumnya ya Allah yaqul ahadun min yadi ahadin hatta yaqul al-munawil minhu. Ini ada adab dalam makan ya. Mereka tidak boleh seseorang makan kecuali melalui min yadi ahadin ya, melalui sumbang seseorang sampai ia makan al-munawil minhu awalan, ya orang yang menghidangkan makan terlebih dahulu. Kemudian ini disebutkan di antara pemahaman mereka, barang siapa yang melewati satu kaum yang mereka sedang menyantap hidangan, maka dia boleh hadir ke hidangan tersebut bersama mereka tanpa perlu minta izin. Ya. Dan tidak boleh seorang pun mencegah orang tadi untuk menyantap hidangan. Dan di antara ajaran mereka wamanuhum ya wamanahum min ghasli siyabihim bal yalbisuna hatta tabla. Dan mereka melarang mencuci pakaian, tidak boleh pakaian, tidak pakai sampai pakaian itu betul-betul hancur di badan mereka. Wa mana yuqali syai'in innahu jasin, ya najisun. Dan mereka melarang segala sesuatu dikatakan najis. Tidak boleh, semua tidak boleh dikatakan najis. Wa qala jami'ul asya' tahiratun. Ya, mereka mengatakan bahwa segala hal itu halal, suci, enggak ada yang haram. Wala yufarriq baina tahir wa najis. Mereka tidak mau membedakan antara yang suci dan najis. Nah, ini paham kalau kita lebih mengedepankan paham orang-orang liberal ya, orang-orang sekuler, sebetulnya Genghis Khan lebih paten mazhabnya. Kenapa? Patennya mereka tidak membedakan sama sekali, sama. Agama sama, yang hak yang batil sama, najis sama, yang suci sama. Nah, kalau memang begitu, ya, kayaknya orang-orang liberal yang selama ini mengatakan sama, rata, sama ya, menilai sama semua, tidak ada yang salah, tidak yang benar, semua benar menurut mereka ya, atau semuanya sama. Nah, lihat Genghis Khan juga seperti itu. Mazhabnya mereka mengatakan semua itu sama. Tidak ada istilah menilai sesuatu yang najis di dunia, nggak boleh. Semuanya baik. Ya, semuanya baik. Ya, wa alzamahum an la yata'assabu li syai'in minal madzahib. Tidak boleh. Ya, orang fanatik ke mazhab manapun. Taib. Kemudian di antara mereka, ya, mereka mewajibkan setiap awal tahun, ya, untuk kepada masyarakat mereka untuk ya istilah ya, ada pesta pameran anak-anak wanita yang perawan dipamerkan di hadapan para penguasa, ya, dipilih mana yang disukai oleh mereka, ya. Liyakhtar minhunna li nafsi wa auladi. Tujuannya untuk para penguasa ingin mencari pasangan dia atau anak putra-putranya, maka diminta kepada putri-putri perawan dari rakyatnya untuk mengadakan semacam sembara gitu ya, atau kalau kayak kita istilah itu ya, perlombaan lah, seperti mirip-mirip sekarang pemilihan gadis cantik itu seperti itulah. Sebetulnya ajaran itu bukan asing ya, sudah banyak ajaran itu, sudah di purbakala sudah ada sebetulnya, menampilkan wanita dengan pakaian telanjang di hadapan orang ramai, menilai ya sisi kecantikan tubuh dan macam-macam seperti itu. Sudahlah, nggak perlu dikatakan modern itu ya, itu sudah lama ya, sudah basi, dan itu adalah ajaran Genghis Khan di antaranya ya. Biar tahu orang-orang yang sekarang ini, ketika orang berusaha menjarkan ajaran agama, mereka hina-hina. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, yang menampilkan aurat, membuka aurat di hadapan umum, mereka anggap itu sebagai seni, sebagai tampilan modern segala macam ya. Padahal itu adalah madhabnya orang purbakala, masa jahiliyah. Baik. Kemudian, ya, barang siapa wa intaghaira an mawdi'ihi alladhi yursamu lahu bighairi idnin qutila.
Barang siapa yang pindah dari tempatnya yang telah ditentukan, maka tanpa izin, maka dia dibunuh. Dan ya, dan penguasa ini melazimkan adanya penyampai berita kepada mereka untuk mengetahui berbagai informasi-informasi dalam kuasaannya. Baik. Ini di antara apa namanya bentuk madhab daripada paham apa namanya ajaran dari Genghis Khan ini yang kemudian diteruskan oleh anaknya Khalafah Khan. Kita lihat lagi tambahan dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa juga belum menyebutkan bagaimana sifat-sifat mereka. Ya. Sini Imam Suyuti menyebutkan dalam kitab Tarikh Khulafa qala Muwaffaq Abdul Latif fi khabari Tatar. Jadi menceritakan tentang cerita Tatar ini. Ini adalah hadis yaqul al-hadis, yaitu cerita yang makan semua cerita yang lain. Maksudnya adalah suatu cerita yang sangat panjang dan sangat mengharukan. Wa khabarun yatul akhbar, ya. Berita ini menutup berita-berita yang lainnya. Wa tarikh yunsit tawarikh, sejarah yang dapat melupakan sejarah yang lainnya. Wa nazilatun tusaghiru kulla nazilah, yang mana kejadian yang menganggap kecil di hadapan semua kejadian peristiwa-peristiwa yang lainnya. Ya. Wa qadihatun tutabbiqul al-arda, yaitu kekejian yang merajalela di muka bumi. Wa tamla'uha ma baina tuli wal ard, ya, yang penuh dengan isinya kerusakan dan bagaimana bentuk kekejian. Nah, umat ini kata Imam Suyuti disebutkan bahasa mereka masyubatun, ya, bilotil Hind, mirip dengan bahasa India, bahasa Hindi maksudnya. Hindi itu juga memiliki banyak bangsa-bangsa dan suku tentunya. Li'annahum fi jiwarim, karena mereka memang agak dekat tinggalnya wilayahnya dengan bahasa India ini. Wa bainahu wa baina Makkah arba'atu asyurin. Jadi jarak wilayah mereka itu dengan Mekah ada 4 bulan perjalanan. Wa binisbati ila Turki iradul wujuh. Jadi maksudnya bangsa Turki adalah sebetulnya mereka adalah mirip sekali wajah mereka. Wa wasi'us sudur, ya, dadanya luas. Khifaful a'jaz, ya, kecil pinggangnya. Sigarul atraf, kecil-kecil juga jari-jari jemarinya. Sumarul alwan, agak ke saumat tangan, ya, asmar, ya. Sari'ul haraka fil jisim war ra'i, cepat di dalam bergerak, di dalam berfikir. Tasil ilaihim akhbarul umam, mereka memiliki mata-mata yang sehingga mengetahui berbagai berita-berita bangsa lain. Nah, wa qallama yaqdir jasus ayatamakka minhum. Jadi jarang dia orang ini sangat licik dan pintar di dalam masalah ilmu keintelan, ya, perintelan, sehingga jarang jasus-jasus atau para pengintai berita intel untuk dapat mengetahui mereka dengan secara detail. Nah, kemudian di sini banyak sekali disebutkan oleh sifat-sifatnya oleh Imam Asyuti. Fala ya'lamu bihimul ahlul baladin hatta yadkhuluhu, sehingga bagaimana mereka senyap dalam menyerang suatu tidaklah suatu negeri tahu bahwa mereka akan menyerang kecuali sudah sampai negeri mereka, ya. Falihada tafsudu ala nasi wujuhul hiyal. Jadi karena itulah sulitnya orang untuk bisa membuat perangkap-perangkap yang dapat menyelamatkan mereka dari serangan bangsa Tatar ini. Baik. Wa tadiqu turqul harab, dan sulitnya jalan untuk menyelamatkan diri mereka. Wa nisa'um yuqatilna karijalihim, wanita-wanita mereka ikut berperang seperti laki-laki mereka. Wal ghalib ala silahihim anshab, jadi senjata mereka itu umumnya adalah panah. Wa aqlum ayu lahmin wujida, makan mereka daging apa saja yang mereka dapati. Tadi halal haram sama, mereka tidak ada najis dan tahir. Wa laysa fi qatlihim istithna wala ibqa, mereka kalau membunuh tidak ada yang dikecualikan mereka. Mereka membunuh laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua. Wa kana qasdum ifna'ul naw, tujuan mereka adalah menghabisi orang, ya. Wa ibadatul alam, untuk merusak. Wala qasdalil mulk wal mal, jadi tidak tujuannya untuk mengusiki wala qasdal mulki walal mal, tujuannya bukan mencari kekuasaan ataupun harta. Baik. Dan juga ada yang menyebutkan maksudnya Abdul Tatar bi atrafi biladisin, yaitu daerah Tatar ini perkampungannya atau wilayahnya adalah di sekitar daerah Cina, ya. Wahum sukanul barari, mereka adalah orang yang hidup di padang padang gembalaan, ya.
Jadi kalau kita ya seperti orang-orang Badawi lah istilahnya. Wa masyhuruna bisyarri wal ghadar. Mereka tidak terkenal dengan perbuatan-perbuatan jahat dan penipuan. Baik. Wa sababu dhuhurihim anna iklimun Sin muttasi'un. Ya, sebab mereka tinggal di sana karena memang wilayah Cina itu sangat luas, ya. Dauruhu sittatu asyurin. Jadi untuk mengelilinginya ada sekitar 6 bulan lah itu. Wa wasittu mamalik. Di situ ada 6 kerajaan. Walahum maliku hakim alal mamalik. Ada di atas 6 raja itu ada lagi raja yang paling besar, yaitu sebut gelarnya ada Al-Qanul Akbar. Ini atau gelar yang paling tinggi, ya. Seperti khalifah di kalangan kaum muslimin. Jadi khalifah kalau dulu ya di wilayah Mesir, ada wilayah Syam, juga ada di sana raja atau sultan gitu. Kemudian salah satu dari sultan yang 6 itu adalah itu namanya Dushul Khan. Nah, ini menikahi menikahi bibi daripada Genghis Khan. Bibi dari Genghis Khan. Nah, maka suatu kali Genghis Khan ini datang mendatangi bibinya Genghis Khan ini ketika suaminya meninggal. Nah, salah satu yang memegang dari 6 kerajaan tadi itu salah satunya adalah pamannya, ya. Ya. Jadi suami dari bibinya. Nah, ketika datang Genghis Khan menghadiri itu melayat lah bahasa kitanya, ya. Kemudian juga datang lagi temannya bersama temannya Kaslu Khan. Kaslu Khan ini maka istrinya memberitahu bahwa pamannya ini atau suaminya tidak memiliki anak laki-laki. Dan dia mengusulkan untuk Genghis Khan untuk menempati kekuasaan suaminya. Maka akhirnya disitulah naik Genghis Khan tadi menjadi raja. Ya, sebenarnya yang telah kita sebutkan juga sebelumnya, kaumnya berada dalam keadaan sedang kacau, maka dia mampu mempersatukan kembali kaumnya. Baik. Kemudian diberitahu kepada raja tertinggi bahwa Genghis Khan yang menggantikan salah satu raja yang 6 tadi, yaitu Al-Qanul Akbar, ketika datang utusannya dipotong semua ekor dari kuda yang membawa utusan tersebut dan dilemparkan semua hadiah yang diberikan, dan malah utusan tersebut dibunuh. Nah, kenapa? Liqauni Tatar lam yatakadam lahum sabiqatun bitamalluk. Karena tidak pernah bangsa Tatar ini layak ikut urusan negara menurut raja tertinggi ini. Wa innama hum badiyatun. Mereka adalah orang-orang badia, orang pedalaman, ya. Kalau kita seperti suku pedalaman gitu, ya. Pedalaman Sin lah gitu. Tak kala Genghis Khan mendengar hal itu dan juga temannya di Kaslu Khan ini, mereka berjanji untuk membalas dendam. Akhirnya mereka membuat kekuatan. Dari situlah dia bisa mengumpulkan mengangkitkan semangat fanatisme dari kaumnya. Akhirnya dia memiliki kekuatan dan kemudian menyerang kekuasaan tersebut. Hari demi hari semakin luas kuasanya. Nah, kemudian sawa ila biladi syakun min wahisin. Kemudian dia memperluas kekuasaannya ke negeri-negeri Cina, ya, ke sebagian negeri Cina. Ya, pamata Kalsun, kemudian temannya meninggal, faqama maqamu waladuhu, kemudian digantikan oleh anaknya, lalu Genghis Khan ya menyingkirkan anaknya tersebut. Akhirnya Genghis Khan memiliki kekuasaan tersendiri, ya, yang pada awalnya dia berdua temannya. Dan lalu Tatar, akhirnya semua bangsa Tatar takluk kepadanya dan patuh kepadanya, dan wa'taqadu fi ilahiyah. Bahkan bangsa Tatar menganggap pada dirinya terdapat sifat-sifat ketuhanan. Wa falau fi ta'atihi. Akhirnya mereka berlebih-lebihan dalam mentaati Genghis Khan tersebut. Taib. Kemudian diceritakan oleh Imam As-Suyuti ini berbagai fase-fase mereka sebelum menyerang negeri Islam, ya. Itu cerita yang cukup panjang sebetulnya. Pertama, mereka itu keluar menyerang negeri lain itu pada tahun 606 Hijriah dari negeri mereka ke daerah Turki wa Farghana. Kemudian ketika itu Khawarizmi, yaitu Khawarizmi Shah bin Muhammad Tiksi Sahibu Khurasan. Jadi ada gubernur Khurasan ini, ya, takut dengan kemunculan dia ini karena sudah mulai dia mendekati wilayah-wilayah Khurasan, ya. Kemudian wa'azama ala qasdi khalifah falam yatahayya lahu kama taqaddam fa amara al-Farghana wa Syasa wa Kasan wa tilkal bilad an-Nuzha al-Amira bil Jala. Akhirnya karena suatu raja dari Khurasan ini mencemaskan
rakyatnya, maka akhirnya ditariklah negeri-negeri atau apa rakyat yang ada di perbatasan di negeri Genghis Khan itu agar mengungsi, ya, supaya tidak menjadi korban dari pembunuhan mereka. Baik. Kemudian terus ke Samarkand. Kemudian daerah Samarkand itu daerah-daerah yang sekarang Afghanistan, ya, daerah-daerah sekitar situ, ya. Kemudian terus berjalan pada tahun 615 Hijriah, Genghis Khan mengirim kepada Sultan Khawarizm ini, ya, Sultan Khawarizm, satu utusan dan hadiah, di mana waqala Rasul, ini di sini utusan menyebutkan bahwa Al-Qanul A'zam maksudnya Genghis Khan memberikan salam kepadamu dan dia mengatakan kepadamu, "Laisa yakhfa alayya 'idhamu sya'ni." Engkau bukan orang yang tidak aku ketahui tentang kehormatanmu dan bagaimana besarnya kekuasaanmu, ya, bagaimana pula pengaruh kekuasaanmu terhadap berbagai wilayah. Nah, lalu Genghis Khan mengatakan, "Wa ana ara musalamatuka min jumlatil mawajibat." Jadi saya ingin menawarkan kerjasama dengan perdamaian. Ya, kemudian dia sebutkan engkau seperti salah seorang anakku dan lain demikian. Ya, sampai demikian dan panjang cerita akhirnya Khawarizmi ini menerima tawaran kerjasama tersebut. Namun fitnah yang terjadi adalah setelah sekian lama terjadi perjanjian damai ini, saling tukar perdagangan segala macam, dalam suatu kejadian itu ada namanya di wilayah Wara'in Nahar ini di belakang Sungai Jihun, ada 20.000 dari pasukan berkuda. Dari Khawarizmi ini. Nah, di sana ada gubernur wakil dari Khawarizmi ini, ya. Nah, datang pedagang-pedagang dari suku Genghis Khan ini, daerah Genghis Khan ini, itu ada membawa dagangan yang cukup banyak. Nah, lalu kayaknya penguasa yang di negeri ini tamak ingin mengambil dagangan kekayaan yang sedang dibawa oleh para saudagar-saudagar itu. Lalu dia memberikan informasi yang tidak benar kepada Khawarizm. Dia berikan bahwa sekarang inna haulai qaum qad ja'u bizil tujar. Dia katakan mereka ini adalah sebetulnya tentara-tentara yang datang seperti pedagang-pedagang. Nah, dan tujuan mereka sebenarnya adalah tajassus, ingin mengambil data-data, mencari informasi-informasi. Lalu katanya jika engkau membolehkan, aku akan menangkap mereka dan membunuh mereka. Akhirnya Khawarizm tanpa pikir menyetujui itu dan akhirnya sekian dari harta saudagar-saudagar itu diambil, ya, oleh perwakilan di negeri Bilad Waliun Nahar tersebut. Nah, ini yang diantara sebabnya kemarahan juga Genghis Khan kepada bangsa pada penguasa sultan dari Khawarizm ini. Nah, maka dia meminta untuk diserahkan pejabat yang melakukan pembunuhan terhadap saudagar-saudagar dia. Namun Khawarizm tidak mau dan akhirnya Genghis Khan mengirim pasukan yang besar untuk memerangi mereka ke Naisabur, ya, sampai ke Hamazan, daerah-daerah yang di Irak, Iran sekarang itu, ya. Nah, kemudian sehingga diceritakan oleh Ibnul Jauzi, Sibti Ibnul Jauzi, cucu dari Ibnul Jauzi menyebutkan, "Kana awal zuhur Tatar bi Ma'ar Nahar sana 15. Awal munculnya penyerang Tatar itu adalah tahun 615 Hijriah. Mereka menyerang daerah Bukhara. Bukhara adalah daerah Imam Bukhari, yaitu adalah Samarkand yang kalau kita sebelumnya kita ceritakan daerah-daerah ini adalah para ulama-ulama banyak di sana, ya. Nah, waqatalu ahla, dan di situ mulai mereka bumi anguskan, rakyat, orang-orang dibunuh, bangun-bangunan dihancurkan, ya. Kemudian mereka menyeberangi Sungai Jihun, kemudian akhirnya mereka mencari Sultan Khurasan, akhirnya tidak mereka temui, akhirnya mereka kembali lagi, ya, mereka balik ke Hamazan dan Qazwin. Nah, Ibnu Athir menceritakan juga kejadian bangsa Tatar ini adalah kejadian yang sangat luar biasa, ya, dan musibah yang sangat besar, yaitu allati aqamat duhur an misliha, yang tidak pernah terjadi dalam sepanjang masa, ya, amat khalaik, yaitu begitu banyak korban, ya, khassat muslimin, secara khusus kaum muslimin. Walau qala qail, kalau seandainya orang mengatakan innal alam mundu khalaqahu Allah taala ilal an lam yubtalu bimisliha, kalau seandainya ada yang mengatakan
sesungguhnya bumi ini semenjak Allah ciptakan sampai sekarang belum pernah terjadi kejadian seperti ini, tunggu dia ada benar. Ya, seperti kejadian yang pemungusan oleh oleh Genghis Khan negeri Baghdad atau Khilafah Islamiyah di Baghdad. Baik. Bahkan bandingannya kata mereka adalah lebih kejam daripada perbuatan Bakhtansar. Kita ingat dalam sejarah dunia, yaitu pengusiran bangsa Romawi terhadap orang Yahudi yang ada di negeri Palestina, yaitu Baitul Maqdis. Itu kan dihabisi dan diusir mereka habis-habisan oleh bangsa Romawi di masa Bakhtansar ini. Dan akhirnya mereka diusir ke Irak, itu daerah Babil namanya. Dan setelah itu nanti Raja Persia yang mengambil mereka kembali lagi ke Baitul Maqdis, dan itu terjadi pengusiran oleh bangsa Yahudi. Jadi yang mengeluarkan bangsa Yahudi di Palestina itu bukan kaum muslimin. Kaum muslimin mengambil Palestina adalah saat berhadapan dengan orang-orang Nasrani yang tinggal di Palestina saat itu. Jadi kalau cerita tentang Bakhtansar ini panjang lagi kita. Jadi Bakhtansar ini menghanguskan juga kota Baitul Maqdis waktu itu saat menghabisi orang-orang Yahudi. Ya. Bahkan diceritakan ya begitu sadisnya mereka dalam membunuh dan menghabisi ya manusia ya. Kemudian fahadil haditsah allati tarat syarruha, kejadian ini yang begitu terbang kemana-mana keburukannya ya, bahayanya, wa amadaruha, begitu bahayanya menimpa ke berbagai penjuru, seperti di negeri seperti sahab istadbar rih, seperti awan yang digiring oleh angin ya. Sungguh dia seperti itu, seorang ya kaum yang keluar dari pinggiran negeri Cina, kata ini oleh Imam Suyuti menyebutkan, lalu mereka menuju bilad Turkistan. Dalam Turkistan seperti Kashgar dan bilad lainnya sampai Bukhara, Samarkand. Kemudian mereka habis semua penduduk-penduduknya kecuali orang yang mau ikut jadi tentara mereka. Jadi semua laki-laki yang kuat-kuat, kokoh harus ikut menjadi tentara mereka. Nah ini tentaranya setiap dia menaklukkan suatu daerah, maka jumlah tentaranya semakin besar. Ya, sampai mereka menguasai wilayah-wilayah yang begitu banyak. Ya, di sini sebutkan lam yatatarraku asma misluhu. Kata Imam Suyuti, belum pernah didengar kejadian seperti ini ya oleh manusia. Jadi daerah Ghazna, kemudian Sijistan daerahnya Imam Abu Daud, wa Kirman, ya semua daerah-daerah itu mereka bunuh rakyatnya, orang-orangnya, dan kecuali orang-orang yang mau ikut mereka dalam bertempur. Nah, di sini disebutkan Imam Suyuti, Iskandar yang terkenal sebagai Malikud Dunya, ya Iskandaria ya, tidak menguasai secepat bagaimana dia menguasai, yaitu inna mamalaka fi nahwi 20 sinin. Afi asyar sinin. Ya, Iskandar bisa mulai wilayah yang cukup luas itu sebanyak 10 tahun. Dan dia tidak membunuh dengan cara membunuh, tapi dia dengan cara mendapatkan simpati. Nah, berbeda dengan Genghis Khan ini, dia justru menguasai wilayah yang besar itu, ya, daerah-daerah yang bagus-bagus itu, ya, yaitu walam qa'adun fil bilad allati lam yatrukuha illa wa khaifun. Tidak satupun negeri yang dia kuasai kecuali penduduk penuh dengan ketakutan, stres segala macam ya, selalu mengkhawatirkan dalam hidup mereka ya, tidak sedikit korban yang mereka habis setiap wilayah mereka. Nah ini perbedaan antara, kata Imam Suyuti di sini sebutkan, perbedaan antara Iskandar yang menguasai raja dunia suatu masa dengan perbuatan Genghis Khan ini. Kalau Iskandar menguasai dengan 10 tahun, kalau mereka dalam masa yang sangat singkat, mereka dengan cara pakai tangan besi gitu istilahnya ya. Kemudian mereka lam yahtaju ila mir, mereka tidak butuh perbekalan di dalam berperang itu, karena apapun yang ada itu bisa mereka makan ya, ternak-ternak yang ada di negeri tersebut mereka makannya daging terus ya. Fa inna ma'ahum al-aghnam, mereka bawa kambing-kambing itu makan, wal baqar, sapi-sapi dan kuda, yaqulun luhumaha la ghair, itu makan mereka hanya daging saja, tidak lainnya ya. Adapun agama mereka adalah mereka sujud kepada matahari. Ketika matahari terbit mereka sujud matahari. Walau yuharimuna syai'an, mereka tidak mengharamkan sesuatu pun. Mereka tidak mengharamkan sesuatu. Wa yaquluna jam'ad dawab atau jami'ad dawab. Mereka makan semua binatang apa saja, ya. Wa bani Adam, bahkan manusia, ya. Wala ya'rifuna nikahan, mereka tidak mengenal istilahnya nikah. Balil mar'a ya'tiha ghairu wahid, bahkan satu wanita kadang-kadang digauli oleh lebih dari satu orang laki-laki. Baik, tak kala datang tahun 650
ya 656 Hijriah sampailah bangsa Tatar ke Baghdad. Jumlah mereka sekitar 200.000 tentara. Mi'ata alfin, ya, 200.000 tentara. Dan dipimpin oleh Hulaku Khan, ya, anak dari Genghis Khan, ya. Fakharaja alaihim askar khalifah, ya, dilawan oleh pasukan khalifah, kalah, ya. Kemudian mereka masuk Baghdad pada hari Asyura. Ini atas bantuan daripada Wazir Al-Qami. Nah, di sini disebutkan, ya, korban, ya, ceritanya diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab ini. Pertama, setahun sebelum itu 655 Hijriah itu terjadi peristiwa adanya perselisihan tempur antara orang Syiah Rafidhah dengan Ahlus Sunnah. Nah, jadi ketika itu yang banyak korbannya adalah orang Syiah Rafidhah. Al-Qami dengan Nasiruddin Tuzi ini, Ibnu Al-Qami ini memiliki rasa dendam kepada orang Ahlus-Sunnah yang ketika pada tahun 650 Hijriah terjadi perselisihan, ya, antara Sunni dan Syiah. Maka dia punya taktik kepada khalifah. Langkah pertama sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Katsir nanti dalam kitab ini. Langkah pertama yang dia lakukan adalah sebelum menyerangnya Genghis Khan, walaupun dia sudah di dalam Bidaniyah, Ibnu Katsir menceritakan Imam Suyuti menyebutkan di sini bahwa di mana dia sudah ada hubungan dengan Genghis Khan dan menawarkan Genghis Khan untuk menguasai wilayah Islam dengan harapannya dia dapat mengganti kekuasaan, menurut mereka ini, ya, kekuasaan dari Abbasiyah menjadi kekuasaan keturunan Alawiyah, keturunan Ali bin Abi Thalib. Itu keinginan mereka. Di samping melepaskan dendamnya tadi. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qami memberikan masukan pada khalifah. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dan Bidayah Nihaya ini karena waktu tidak membatasi untuk membacanya. Jadi dipecatlah para angkatan perang, tentara-tentara dipecat. Yang jumlahnya awalnya 100.000, ya, 100.000, ya 100.000 kalau nggak salah disebutkan Ibnu Katsir, tinggal 10.000 saja. Sampai diceritakan Ibnu Katsir, yaitu para veteran-veteran perang yang sudah hebat-hebat itu sampai mereka itu gaji diturunkan habis-habisan, dan yang dipecat itu mereka menjadi pengemis, menjadi pedagang pasar, ya, bekerja buruh dan semacamnya. Diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab ini. Ya. Nah, itu langkah pertama. Jadi siasat pertama, dia lemahkan dulu angkatan perang. Saya ingin ambil faedah sedikit di sini. Perlu kita ketahui dan peristiwa ini dalam pengamatan yang singkat kita lihat, ketika saat sebelum terjadi reformasi di negara kita ini, ada sebuah gerakan yang namanya itu memboikot senjata tentara, ya kan? Alat alutsista kita di boikot komponen-komponen alat-alat ini sehingga tidak bisa untuk digunakan, ya. Nah, ini salah satu cara. Jadi ingat, salah satu metode musuh juga kemarin kita sebutkan pertama adalah yang memimpin negeri itu kalau dapat orang-orang yang tidak cekatan dalam kepemimpinannya. Yang kedua, cara mereka meremahkan itu adalah tentara dulu dilemahkan. Diambilnya banyak kebijakan-kebijakan dari kekuasaan tentara. Nah, itu dilemahkan, tentara dilemahkan, ya. Pasukan ini dilemahkan. Sebenarnya Ibnu Al-Qami ini berbuat terhadap kekuasaan Islam, dia lemahkan dulu. Dipecat banyak tentara sehingga dan pokoknya pertama gajinya diturunkan, kemudian akhirnya juga banyak dipecat karena kata mereka kita lagi sedang kekurangan biaya dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi di masa itu. Setelah itu, nah disebutkan di sini diceritakan oleh Imam Suyuti dan ini mulakhas dari kitab Ibnu Katsir, ya, bahwa wazirnya itu Ibnu Al-Qami ini menawarkan kepada khalifah untuk bernegosiasi dengan khalifah ini. Yaitu dia menyebutkan innal malika ragaba fi an yuzawwij ibnatahu. Jadi ceritakan ini beri tawaran kepada khalifah bahwa di mana khalifah ingin menikahkan putrinya dengan putra kamu, ya Abu Bakar. Dan dia akan membiarkanmu menjadi khalifah sedia kalanya siwana kekuasaan bangsa Rom dalam kekuasaannya. Wala yuridu illa an takuna ta'a kama kana ajdaduka. Engkau akan tetap menjadi khalifah yang ditaati sebenarnya pendahulu-pendahulumu, ya. Kemudian wayansir anka biyushi, dia akan pergi dengan tidak akan menyerang kamu dan akan membawa tentaranya pergi. Fal yujib maulana ila hadza fa inna fihi haqnu dimal muslimin. Jadi seakan dia beri masukan yang hebat kepada khalifah. Sungguhnya maka engkau ikuti kemauan tawaran-tawaran dari khalifah ini, ya.
karena hal ini dapat menjaga tertumpah darah kaum muslimin, katanya. Nah, wa yumkin ba'da dzalika an taf'ala ma turid. Setelah itu engkau akan dapatkan melakukan apa yang kau inginkan. Wa ra'i an takhruja ilaihi. Nah, dianjurkanlah khalifah ini keluar menemui khalakokan ini. Ya. Fa kharaja ilaihi jam'un min ayan. Jadi diajaklah khalifah ini ketika khalakokan menjawab pasukannya sekitar 200.000 kalau nggak salah, ini disebutkan di sini 200.000. Nah, itu sudah mengepung kota Baghdad. Dan kota Baghdad itu ada benteng, ada pagar tinggi, ya, mereka tidak bisa masuk karena dijaga gitu ya. Dulu setiap kota itu ada pagar pengamannya. Nah, termasuk juga istana khalifah dipagar, dan 1 minggu mereka berupaya untuk melakukan penyerangan, namun belum berhasil menembus benteng-benteng itu. Dan akhirnya yang menipu adalah Ibnu Al-Qami menawarkan agar khalifah mau berunding, diajak berunding oleh khalakokan ini, katanya begitu. Maka ditawarkan untuk berunding di luar kota, bukan di istananya. Bukan khalakokan datang ke istana khalifah untuk diajak berunding, tapi khalifah bersama beberapa orang-orang terpenting dari kekhalifahan ini, dari kekuasaan, untuk diajak berunding keluar. Nah, ini disebutkan. Nah, kemudian di sebuah tenda di perbatasan, jauh dari masyarakat, jauh dari perangkat muslimin tentu, yang tersisa sudah sedikit tadi. Di dalam perundingan itu berangkat jumlahnya sekian juga, atau 70 orang atau sekian, kata Ibnu Katsir menyebutkan, lupa orangnya, cuma orang-orang terkemuka dari perunding-perunding yang handal lah, orang-orang hebat di bawah khalifah, orang dekat khalifah, termasuk anak beliau juga ikut dalam itu. Namun yang dibolehkan masuk menemui khalakokan itu, ya, itu hanya 17 orang. Nah, sampai mereka di tenda khalakokan dihinakan di sana. Bahkan disitulah dibunuh. Jadi penipuan besar. Dan semua pasukan-pasukan lainnya ikut dari menemani, itu mereka semua disuruh turun dari kuda mereka, dan mereka dibunuh dan dihabisi. Itulah cerita bagaimana pengkhianatan yang dilakukan Ibnu Al-Qami ini. Ya, Ibnu Al-Qami ini akhirnya menjadi orang dekatnya khalakokan. Nah, itu cerita awalnya runtuhnya kota Baghdad, pengkhianatan dari salah seorang Perdana Menteri, itu Ibnu Al-Qami, dari seorang Syi'araf itu. Dan kita tahu, kalau kita lihat perjuangan kaum muslimin dalam sepanjang sejarah, bahkan tidak terlepas daripada apa yang kita rindukan, yaitu kemerdekaan bagi Palestina, itu tak dapat dari pengkhianat-pengkhianat. Dan Indonesia lamanya merdeka kan banyak pengkhianat-pengkhianat. Dan setelah merdeka masih banyak pengkhianat-pengkhianat yang mereka menjadi kaki tangan musuh, ya, karena mereka tahu bahwa Indonesia ini rakyatnya terbanyak adalah orang Islam. Ya, mereka tetap fokus bagaimana, ya, orang Islam ini jangan maju, tertinggal dalam pendidikan, ekonomi, politik, segalanya, sehingga kita menjadi barang-barang impor dari pemikiran-pemikiran sesat yang rusak dari sana untuk politik kita, untuk ekonomi kita. Ya, ini yang membuat bangsa kita jadi tidak maju, ya, karena adanya pengkhianat-pengkhianat yang memanfaatkan kondisi-kondisi itu. Nah, ini, ya, perlu kita hati-hati dalam membangun bangsa kita ini. Perlu kita waspada, ya, dari sifat-sifat yang tujuan seakan-akan memberikan masukan-masukan kepada penguasa, dan pada akhirnya itu membawa kehancuran untuk bangsa kita. Maka dari sini, ya, pemerintah, penguasa harus waspada dengan sistem-sistem, ya, tujuan-tujuan, usulan-usulan. Ya, kita melihat bagaimana saat terjadinya krisis ekonomi, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang malah semakin membuat negara kita menjadi terpuruk. Dan ini yang menyebabkan runtuhnya. Oleh sebab itu, ketika kita belajar sebuah sejarah, tidak sekadar membaca cerita, tapi melihat hikmah dan pelajaran. Ya, jadi salah satu sistem yang dipakai oleh Ibnu Al-Qami ini adalah pertama melemahkan angkatan perang kaum muslimin saat itu. Ya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir sini, ya, ketika disebutkan sini, kemudian masuklah tahun 656 Hijriah. Disinilah terjadi bangsa Tatar menguasai Baghdad, kata beliau, dan membunuh kebanyakan penduduknya sampai khalifah sekalipun. Wangqadat daulatul Bani Abbas minha. Akhirnya tutuplah kekuasaan Bani Abbas di saat itu. Nah, kemudian dari awal tahun ini tentara Tatar yaitu sudah mendekati kota Baghdad. Ya, Subhata Amiraini Alladaini, yaitu dengan dipimpin oleh dua pemimpin mereka, yaitu pasukan mereka Tatar Holakokan, ya,
wajah ila amdadun sahibul Mosul yusaidunahum ala Baghdad al-Baghdadi, ya, yaitu di mana juga datang bantuan-bantuan lain, ya, untuk membantu pasukan Tatar ini. Dan termasuk di sini adalah Suhaib Musil. Suhaib Musil ini adalah salah satu wilayah Islam yang dia takut kepada Tatar, akhirnya bangsa-bangsa sekitar Baghdad waktu itu atau wilayah-wilayah Baghdad dipaksa oleh Khakan untuk mengirimkan pasukan. Nah, karena takut dari Tatar, ya. Wa munasa'at lahum, untuk sebagai bentuk bersiasat kepada mereka. Kemudian sampai di sini waqad sutirat Baghdad. Ketika itu artinya dikelilingi Baghdad oleh pasukan Genghis Khan yang tadi disebutkan sekitar 200.000, ya, mi'ati alfi muqatil, ya, pasukan dengan menjanik. Menjanik itu adalah seperti kalau kita, ya, bom, ya, dan alat-alat, ya, untuk melawan dari pasukan Tatar tersebut. Tapi kata Ibnu Katsir, inilah takdir Allah yang waqad ahata bidar khilafah yarsyukunaha bin nusyab. Mereka mengelilingi, ya, mengepung istana khalifah dengan mereka serang dengan panah dari sebagai sisi. Ya, kemudian saat ada jatuh korban di mana sebutkan Ibnu Katsir ada seorang anak perempuan di dalam istana itu kena panah, lalu khalifah menjadi tersentak. Pas saja khalifah menjadi kaget. Kemudian khalifah di sini kata mereka, ada arsam allati asaba baina yadayhi. Dia ambillah busur panah itu yang menimpa itu, ketika di situ terdapat tulisan, kata Ibnu Katsir di sini, ya, idza aradallahu infadha qada'ihi wa qadarihi salaba zawil uqulahum. Apabila Allah ingin memutuskan suatu keputusan dan takdirnya, Allah akan cabut, ya, kepintaran dari orang yang berfikir, ya, kecerdasan dari orang berfikir. Zawil uqulahum, hilang kecerdasan. Nah, fawar khalifah inda dzalika bi hidayatil ihtiras. Saat itu khalifah menyuruh pasukan pengawal, ya, dan para pengaman untuk lebih kokoh lagi, memperkuat pasukan, berhati-hati. Kemudian wa kasratis satair ala dar khalifah, menambah pasukan-pasukan untuk menjaga istana khalifah. Wa kana quru khalaqan bijununi kulliha, ya, yaitu Khalaqan itu sekitar jumlah tentara sekitar 200.000, kata Ibnu Katsir. Itu mereka sampai ke Baghdad pada tanggal 12 Muharram pada tahun tersebut. 12 Muharram tahun 656 Hijriah. Kemudian dia memiliki kebencian yang besar terhadap khalifah, ya. Kemudian yaitu ketika Khalaqan terkadang awal dia datang ke Hamazan, daerah khalifah, mau menuju Irak, ya. Di sini diberi masukan oleh Wazir Muayyidin Muhammad Ibn Al-Qami. Ini Ibn Al-Qami orang Rafidi ini, orang Syiah ini, memberikan masukan kepada khalifah untuk memberikan hadiah kepada Khalaqan ini. Ya, liyakuna dzalika mudaratun lahu amma yuridu min qasdi biladihim. Agar, ya, Khalaqan ini tidak menyerang wilayah-wilayah Islam lainnya. Lalu ada masukan dari mustasyar, atau kalau kita sebutnya atau tenaga ahli, ya, tidak pantas hal itu dilakukan, ya, karena tujuan dari Perdana Menteri ini adalah ingin musanatul malik Tatar bima yab'asu ilahi min amwal. Dia ingin untuk menunakkan hati bangsa Khalaqan ini, bangsa Tatar ini, dengan cara memberikan hadiah. Kemudian dikirim sekadarnya saja. Nah, jadi Khalaqan tidak menerima hadiah tersebut, menganggap menghinakan hadiah dari khalifah. Kemudian dia meminta agar khalifah mengirim para pejabat-pejabatnya, ya. Maka tidak mau mengirim, ya. Akhirnya setelah, ya, mereka mengepung kota Baghdad ini, kata Ibnu Katsir di sini, ya, di mana yang menjaga kota Baghdad saat itu tidak lebih dari 10.000, ya, yaitu dalam keadaan sangat lemah sekali. 10.000 dari pasukan berkuda. Adapun sisa-sisa pasukan yang sebelumnya nanti akan diceritakan di akhir oleh Ibnu Katsir, itu sekitar 100.000, ya. Kulluhum qad surrifu an iqta'atihim.
mereka sudah dipecat dan tidak dapat gaji lagi. Hatta ista'ta katsir minhum fil aswaq, sehingga kebanyakan mereka mencari usaha dagang kaki lima di pasar atau di pintu-pintu masjid, ya. Itulah wa yazanu ala islam wa ahli, ya. Wa zalika kulli ala ara' wazir. Ini akibat dari suatu usulan daripada ilmu al-qami itu, orang Syiah Rafidah ini. Pada tahun yang lalu terjadi perselisihan antara orang Sunnah dan Rafidah, terjadi pertempuran. Nah, akhirnya di situ wilayah Qarah, salah satu wilayah ada tempat daerahnya Ibnu Al-Qami ini. Nah, ini yang menyebabkan dendamnya Ibnu Al-Qami kepada Ahlussunnah saat itu, ya. Karena itu dia merasa dendam, ya. Inilah membawa dia untuk membuat Dabbara al-Islam wa ahli ma waqa'a min amril fadhi'. Dia telah menyusun strategi untuk membinasakan Islam dan pemeluknya, ya. Kemudian walihada kana awal maraza ila Tatar huwa, karena itulah yang pertama menyebut bangsa Tatar itu adalah Ibnu Al-Qami ini, kata Ibnu Katsir. Fakhara fi ahli wa ashabi, dia datang menyambut dengan keluarga-keluarga, sahabat-sahabatnya dan pembantu-pembantunya, ya. Maka dia berkumpul dengan Halakokan tersebut. Kemudian, ya, setelah dia bertemu dengan Halakokan, menemui Halakokan di perbatasan, ini yang tadi disebutkan, dia memberikan masukan kepada khalifah untuk bertemu Halakokan tersebut, ya, untuk mennegosiasi, jadi bernegosiasi, yaitu dengan memberikan separuh dari penghasilan kekayaan kas negara kepada Halakokan. Ini usulan daripada Ibnu Qami tersebut, ya. Ketika itu kata Ibnu Katsir, dia itu khalifah ditemani untuk menghadap itu sekitar 700, ya, ada 700 orang yang ikut menemani dari para qadhi, fuqaha dan umara, jadi orang-orang itu. Tak kala mendekat kepada tempat tenda dari Sultan Halakokan ini, hujibu anil khalifah illa 19 nafsan. Jadi mereka dilarang ikut bersama khalifah yang 700 tadi, ya. Hanya 17 orang yang boleh saja untuk langsung menemui Halakokan dalam tendanya. Ketika khalifah sampai di sana, wa inzalabakun an maraqibihim wa nuhibat. Yang sisa dari 17 orang itu, mereka semua disuruh turun dari kuda-kuda mereka, dan semua kuda mereka diambil, ya, dan wukutilu an akhirihim, mereka semua dibunuh. Kemudian khalifah dibawa ke hadapan Halakokan dalam keadaan terhina, ya. Nah, disinilah bahkan khalifah mengalami shock lah ketika berhadapan di situ, karena dia penghinaan yang luar biasa. Kemudian setelah itu khalifah ini dikirim kembali ke Baghdad bersama ditemani oleh Nasiruddin Tusi, Nasir Tusi, orang Syiah juga. Nah, untuk mengambil, ya, berbagai kekayaan-kekayaan yang ada di istana untuk diserahkan kepada Halakokan. Nah, kemudian setelah itu, setelah kembali lagi khalifah, ma tawaqqasulu ala munasabah la yastamir hada ila aman wa amin. Jadi ketika itu Halakokan ini diberi masukan oleh wazirnya Nasiruddin Tusi, itu jangan berdamai. Saya tidak yakin ini paling-paling 1 tahun 2 tahun kemudian nanti dia akan kembali berkuasa, gitu. Wa hasanu qatl khalifah, dan dia mengusulkan khalifah ini dibunuh. Falamma ada khalifah Al-Islam, kala kembali kepada Halakokan, amar biqatli, disuruh untuk dibunuh. Yuqal inna alladhi asyara biqatli wazir Ibnu Al-Qami, bahwa dikatakan yang menyuruh untuk dibunuhnya khalifah itu Ibnu Al-Qami dan Nasiruddin Tusi ini, Nasir Tusi. Wa kana Nasir indahu Halakokan qad istahsabahu fi khidmati lamma fatikilal. Jadi sebelumnya Nasir Tusi ini sudah menjadi orang dekatnya Halakokan. Jadi orang Syiah juga ini, ketika ikut menyerang salah satu wilayah Kila al-Amud, ya, yang diambil dari kekuasaan Bani Ismailiyah. Ya, wa kana Nasir waziran li Syamsi Syumus li awali abi min qablihi Alauddin Jalaluddin. Dan sebelumnya dia sudah menjabat sebuah kementerian, ya, artinya setingkat menteri di kekuasaan Halakokan. Wa kana yantasibun ila Nizar Ibn al-Muntasir al-Ubaidi, di mana Nasir Tusi ini adalah termasuk dari golongan Syiah Al-Ubaidiyah. Baik. Kemudian wantakhaba Halakokan Nasir liyakuna fi khidmati kal wazir musyir. Akhirnya Halakokan menjadikan Nasir, orang Syiah Rafidhi ini, Nasir Tusi ini, dia ada 2 orang, satu Nasir Tusi, satu lagi Ibnu Al-Qami, menjadi yaitu menteri khususnya, gitu ya. Kemudian ketika Halakokan
ya menyerang Baghdad, wa tahayyaba limiqatil khalifah. Kemudian ketika dia bersiap membunuh khalifah, hawana ali waziran zalika. Kemudian dua orang yang menjadi Perdana Menteri tadi mengatakan yaitu bahwa tidak apa-apa dibunuh. Karena Holakokan pun masih belum berani untuk melakukan pembunuhan karena dia sebagai lambang kekuasaan yang terhormat sekali khalifah. Namun dua orang ini memberikan masukan agar dibunuh. Nah, kemudian dia dibunuh Fijawalik dalam bagaimana supaya darahnya tidak tumpah ke tanah. Diusahakan ditampung gitu ya ketika disembelih. Ada pula yang menyebutkan bahwa dia itu digantung saja, ya, digantung. Ya. Kemudian ditenggelamkan. Ini kisah yang terjadi. Ya. Pabau bi'ismihi, dan ini di kejadian pembunuhan khalifah. Taib. Kemudian tatkala hal itu malu alal balad faqatul jami' ma qadaru alaihi. Ya, setelah itu baru mereka menyerang masuk ke kota Baghdad, membunuh semua orang yang mereka temui, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, tua muda, semua dibunuh. Wa dakhala katsir minan nas fi abar, sehingga manusia berlarian bersembunyi di sumur-sumur rumah mereka. Ya, fi amakil khusus, di lubang-lubang sembunyian binatang, apa itu kandang-kandang kambing. Mereka berlarian kemana-mana. Ya, wa kuniya wasakh, bahkan di lubang-lubang tempat buang sampah, ya, tempat. Wa kamanu kadzalika ayyaman la yatarun. Mereka bersembunyi ya dalam waktu yang cukup panjang di situ. Kemudian bahkan sebagai manusia ada yang sembunyi di peti-peti, di di gudang-gudang, ya. Namun pasukan Holakokan ini membakar dan menghancurkan gudang-gudang tersebut, ya. Waqtaluna fil asita, bahkan ada yang lari ke timur, semua mereka bunuh. Siapa saja yang mereka temui, mereka bunuh semua, sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, hatta tajril mayazib minad dima fi al-ziqqah. Kata Ibnu Katsir, sampai darah mengalir di di loteng-loteng rumah orang. Taib. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kadzalika fil masajid. Demikian masjid-masjid wa jawami wa urubut. Semua dihancurkan. Walam yanju minhum ahadun siwa ahli zimma min al-yahud nasara. Tidak ada yang selamat kecuali Yahudi Nasrani. Nah, ahli zimma selamat. Wa maltaja ilaihim, atau orang yang mau bergabung kepada mereka, wa ila daril wazir Ibnu Al-Qami, atau dia menyamakan diri kepada rumah Ibnu Al-Qami dan Rafidi, ya, dan berapa orang-orang kaya yang menyerahkan harta mereka sebagai tebusan diri mereka, ya. Wa ta'ifatu minat tujar akhadhu lahum amanan, ya, mereka menawar diri, meminta keamanan diri mereka, ya, bazalu alai amwalan jazila, dengan memberikan harta yang begitu besar, hatta salimu wasilimat amwalum, sampai mereka ingin selamat harta mereka. Wa'adat Baghdadu ba'da makan anasal mudun kulliha ka'anna kharabun laysa fiha ahadun illa qalil minan nas. Kata Ibnu Katsir, sampai kota Baghdad sebagai kota mati, ya, sebelumnya menjadi kota yang begitu indah, sekarang menjadi kota yang begitu mati, menakutkan, menyeramkan, dan tidak ada di sana kecuali orang sedikit saja ada manusia. Wa hum fi khaufin wa ju'in, mereka dalam kondisi penuh ketakutan dan lapar. Wa dhillah, kehinaan, wa qillah, dan sedikit. Wa kana wazir Al-Qami qabla hadhihi haditha yastahid fi sarf al-yus. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, di mana wazir Al-Qami, orang Syiah Rafidhah ini, berusaha bagaimana menyingkirkan tentara-tentara, wa isqati ashamihim, yakni menurunkan gaji-gaji mereka. Minan diwan, dari catatan kalau kita ASN itu ya, dari daftar sebagai pegawai negara. Bahkan Asakiru fi akhir ayam muntasir, sebelum, jadi di akhir Khalifah Abbasiyah sebelum Mu'tasim, itu Muntasir ayahnya, itu qaribun mi'ati alfi muqatil, ada sekitar 100.000 tentara. Nah, namun tersisa fihim min umara man huwa kamulukil akabir, ya, falam yaztahid fi taqlilihim. Senantiasalah dia selalu Ibnu Al-Qami ini mengurangi tentara itu, illam yalqa ila 10,000, sampai tidak sesuai 10.000 saja. Nah, so maka Tatar wa atamam, kemudian dia menulis surat kepada bangsa Tatar dan menganjurkan mereka, ya, memberikan dorongan mereka untuk mengambil wilayah Islam tersebut. Wasahla alaihim dzalik, dan memberikan kemudahan-kemudahan, ya, wa jalla lahum haqiqatul hal, ya, dan memberikan informasi kondisi yang ada di tentang siasat yang untuk menyelamatkan kota Baghdad oleh khalifah.
Wa kashafa lahum da'far rijal. Mereka memberikan informasi di mana kelemahan-kelemahan pasukan khalifah. Wa dzalika kul tama'an minhu ayuzila sunnah bikulliyah. Karena dia ingin, yaitu keinginan untuk menghilangkan sunnah secara keseluruhan. Ini orang al-sunnah maksudnya. Wa yudhira bid'atil rafidiyah. Kata Ibnu Katsir, agar naiknya bid'ah rafidiyah. Ya, wa yuqima khalifatan minal Fatimiyin, ingin mengganti khalifah dengan keturunan dari Fatimiyin, Fatimiyin ya, keturunan Fatimiyah maksudnya. Kemudian wa yubidal ulama wal muftin, ya, dibunuh, dan itu banyak ulama yang dibunuh ya saat itu. Nah, ini kisah tentang apa? Terjadi di Baghdad saat masuknya bangsa Tatar. Termasuk di situ kita sudah pernah singgung berbagai kekayaan-kekayaan Islam, terutama adalah khazanatul kutub, simpanan buku-buku para ulama di perpustakaan yang begitu banyak, mereka bakar dan mereka buang ke Sungai Tigris. Kemudian korban di sana, kata Ibnu Katsir, wa ikhtalafa an-nas fi kimmiyati man qutila bi Baghdad. Berbeda berapa jumlah, berbeda pendapat orang berapa jumlah korban di Baghdad dari kaum muslimin saat itu. Ada yang menyebutkan 800.000, ada yang menyebutkan 800.000, ada yang menyebutkan yaitu 1 juta. Ya, ada yang menyebutkan alf wa samanumiyah alf. Jadi maksudnya di sini ada 1.800.000, ada yang menyebutkan 800.000. Ya, waqila balagat qatla alfai alf, ada yang menyebutkan sampai 2 juta jiwa. Ya, fa inna ilaihi wa inna raji'un. Ini Ibnu Katsir menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Alain wa kan dukhul ila Baghdad fi akhir Muharram, mana akhir mereka masuk kepada ini pada akhir Muharram. Wa mazala sayfu yaqtulu ahlaha 40 sabahan, selama 40 hari mereka tidak henti-henti membunuh orang yang ada di sana. Wa kana qatl Khalifah al-Mu'tasim al-Mu'minin yaum al-Arbi'a, di mana Khalifah Mu'tasim dibunuh pada hari Rabu tanggal 14 Safar, ya. Kemudian wa'afa qabruhu, dan tidak ketahui di mana kuburnya. Wa kana umruhu yauma idzin, umurnya ketika itu adalah sekitar 46 tahun, ya, 4 bulan, ya. Dan lama kekuasaan beliau adalah sekitar 15 tahun 8 bulan. Taib. Itu tentang sedikit apa namanya? Kejadian, ya, ditaklukkannya kota Baghdad oleh bangsa Tatar atas pengkhianatan orang Syiah Rafidah, yaitu Ibnu Al-Qami dan Nasir Tusi. Taib. Kemudian juga disebutkan Nusair wa qutila ma'ahu, dan juga terbunuh bersama khalifah itu anak yang terbesar itu Abul Abbas Ahmad, dan juga umurnya sekitar 25 tahun. Kemudian anaknya yang di tengah Abu Fadl Abdurrahman, dia berumur 23 tahun. Kemudian juga ada anaknya yang ditawan yang paling kecil, namanya Mubarak. Kemudian juga ditawan saudari-saudarinya, ada 3 orang, Fatimah, Khadijah, dan Maryam. Ya, wa usira min dar khalifah, dan bahkan ditawan dari istana khalifah itu daripada perawan-perawan sekitar 1.000, ya, perempuan. Nah, ini disebutkan. Kemudian juga dibunuhnya Ustadz Darul Khalifah, ustadz yang mengajar di istana khalifah itu, Syekh Muhyiddin Yusuf bin Syekh Abi Faraj Ibn al-Jauzi. Wa kana adul wazir, dia adalah merupakan orang yang sangat dimusuhi oleh Wazir Ibn Al-Qami, ya. Dan terbunuh juga bersama beliau anak beliau 3 orang, Abdurrahman, Abdullah, dan Abdul Karim. Kemudian di sini disebutkan orang-orang menjadi korban di sini oleh Ibnu Katsir cukup banyak di sini. Ya, wa qutila syuyukh syuyukh Mu'addibul Khalifah Sadruddin, ya, ulama yang paling senior itu Sadruddin Ali Ibnu Nayyar, ya. Dan dibunuhnya para khutbah, para imam-imam masjid, para penghafal Quran, sehingga masjid-masjid wa ta'atatul masjid wa jama'at wal jumaat, ya. Semua masjid tidak lagi beroperasi, ya, jamaah solat Jumat tidak ada, solat Jumat tidak ada, solat jamaah tidak ada, ya. Inilah kisah, ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa arada Wazir Ibnu Al-Qami qabahallahu taala ayu'atil masjid wal jawami wal madas, di mana Wazir Ibnu Al-Qami ini ingin yaitu menutup para masjid, ya, yu'atil masjid agar tidak lagi beroperasinya masjid, ya, dan sekolah-sekolah, ya, ahlu sunnah, wa istamir bi masyahid mahal rafidah, ingin
menggantinya dengan tempat-tempat acara-acara ibadah ritual orang-orang Syiah Rafidah. Kemudian dia ingin membangun untuk orang Rafidah suatu madrasah yang besar, ya, kata Ibnu Katsir, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan hal itu baginya. Itu sedikit tentang cerita, ya, ditaklukkannya kota Baghdad oleh bangsa Tatar. Ya, sebetulnya masih banyak pembahasannya, diceritakan juga oleh oleh Suyuti dalam kitabnya bagaimana akhir bangsa Tatar itu bisa dikalahkan di masa Baik. Jadi di sini ada yang kembali kaum muslimin bangkit melawan Tatar ini adalah itu pada tahun 657, ya, itu masih tidak orang-orang Tatar menyerang Mesir dan Syam. Nah, di Mesir waktu itu yang berkuasa ada namanya Qutuz, ya, Saifuddin Qutuz. Ini yang menjabat sementara karena anak raja sebelumnya dalam keadaan masih di bawah umur. Nah, ketika itu mereka bermusyawarah dan meminta pendapat fatwa kepada mufti, yaitu Izzuddin Abdus Salam. Ini adalah beliau yang memberikan pandangan kepada Qutuz ini, ya, Sultan Qutuz, untuk menghadapi Tatar ini. Sehingga semua kaum muslimin ikut membela wilayah Islam saat itu dengan fatwanya Izzuddin bin Abdus Salam ini. Wa kana musyar ilaihi bil kalam. Ini beliau adalah seorang ulama yang terkenal. Faqala Syekh Izzuddin, nah, masukan diberikan oleh Syekh Izzuddin ketika menghadapi Tatar yang begitu sangat bengis ini, idza tarakal adu bilad wajaba 'alal alam kullihim qitaluhum. Bila musuh menyerang wilayah Islam, wajib semua setiap rakyat, setiap pribadi rakyat untuk ikut mempertahankan wilayah mereka dan melawan musuh tersebut. Setiap, maka di sana ada hukum jihad. Apabila musuh menyerang, tiba-tiba menghabisi negara suatu wilayah Islam, maka seluruh rakyat wajib berjihad walau tanpa ada panggilan daripada penguasa. Wajib mempertahankan wilayah mereka. Nah, ini idza tarakal adu bilad wajib 'alal alam kullihim qitaluhum. Apabila musuh menyerang negeri ini, kata beliau, ya, wajib semua rakyat ikut melawan. Wajaza yu'khadhu min rakyat. Nah, disinilah boleh pemerintah mengambil, ya, meminta bantuan dari rakyat, ya, ala jihazim, untuk mempersiapkan biaya perang. Boleh dia memungut iuran dari rakyatnya. Wajaza yu'khadhu min rakyat ma yusta'anu bihi ala jihazihim. Boleh diambil dari rakyat iuran-iuran, ya, dipungut untuk membeli alat-alat alutsista, ya, bisyarti ala yabqa fi batil mal, tapi dengan syarat bila memang tidak ada lagi kas negara. Nah, ini ada dua syarat disebutkan oleh Izzuddin di sini. Ini barang-barangnya juga ilmu untuk para mufti, ya, di negara kita atau yang lainnya, para ustaz-ustaz butuh. Ya, boleh pemerintah mengambil iuran pajak dari rakyat atau memungut uang dari rakyat, ya, meminta sumbangan kepada rakyat bila memang kas negara tidak ada lagi, sudah kosong, nggak ada kas negara untuk biaya itu. Kemudian para pejabat, wa yabi'u malakum min khawais wal alat. Kalian semua barang-barang milik kalian harus dijual. Para pejabat harus menjual, para tentara, para polisi yang memiliki kekayaan-kekayaan, pejabat memiliki kekayaan, semua barang-barang mewah dijual untuk memberi peralatan perang. Wa yaktasir kullu minkum, hanya boleh memiliki kuda dan senjata. Bayangkan. Tapi kalau pejabatnya mewah, masih memiliki kemewahan, lalu rakyat yang dibebankan, itu tidak. Ini tidak bolehkan oleh para ulama, di antaranya ada Izzuddin Abdus Salam ini tidak membolehkan hal itu. Jadi kalau negara dalam keadaan miskin, maka semua rakyat dan pemerintah semua harus berkorban. Jadi mobil mewah dijual, perusahaan dijual, ya, semua kekayaan diimpakkan ke negara untuk membeli alutsista, gitu. Kalau memang kas negara kosong. Nah, di sini dibolehkan oleh Ibnu Abdus Salam. Jadi makanya kata Ibnu Salam menasihati, waktu itu datanglah para pejabat, ini Sultan Qutuz ini bertanya, "Wa tabi'u malakum." Kalian menjual semua apa yang kalian miliki. Jadi kekayaan apa, kemewahan-kemewahan kalian miliki, alat-alat apa saja yang kalian miliki. Dan boleh hanya kalian miliki kuda dan senjata. Tatasawwu fi dzalika antum wa amma, sama antara kalian dengan masyarakat umum, sama.
ya. Wa amma akhdhu amwalul ama, ada mengambil harta orang rakyat, ya, ma'a baqa'i ma fi aidil jundi, sedangkan tentara-tentara masih banyak kekayaan-kekayaan mereka yang lain, minal amwal wa alat, ya, peralatan dan segala macam kemewahan al-fakhirah yang mewah, fala, tidak boleh, kata Izzuddin Abdussalam, ya. Inilah beberapa hal yang begitu. Kemudian tidak berapa hari setelah itu, ya, berkumpullah pasukan yang begitu banyak kaum muslimin untuk melawan, ya. Digelarilah Sultan Qutus ini dengan sebut Malik Muzaffar. Nah, kemudian pada tahun 558 fiha qata'a Tatar al-Furat. Jadi orang Tatar menyeberangi sungai Furat, kemudian sampai ke Halab, disitulah terjadi pertempuran. Semua wasulu ila Damashq, masuk ke Damaskus. Kemudian keluarlah pasukan dari Mesir yang dipimpin oleh Sultan Qutus ini pada bulan Sya'ban, mutawajjih ila Syam, menghadap ke negeri Syam untuk memerangi bangsa Tatar. Nah, kemudian dengan dipimpin oleh pasukan Malik Muzaffar tadi kan, dengan tentara, dengan Ruknuddin Baybaris, dengan juga dibantu oleh Sultan itu Baybaris. Ini Sultan Baybaris. Kemudian mereka berjumpa dengan pasukan Tatar di dekat Ainun Jalut. Nah, ini yang terkenal Ainun Jalut ketika perang Tatar juga dengan pasukan Qutus dan Baybaris ini. Situ berhadapan pasukan, dua pasukan tersebut, yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 Ramadan. Disinilah hazamat Tatar syarru hazimatin. Syarra hazimatin. Disinilah bangsa Tatar, ya, kalah dengan kekalahan yang fatal sekali. Wantasara muslimuna lilhamd. Dan kaum muslimin menang, ya. Disitulah wa qutila minal Tatar maqtatun azimah. Dan terbunuh dari pasukan Tatar dengan jumlah yang sangat besar. Wa wallu adbar, mereka melalikan diri. Wa watami'an nas fihim, dikejar terus, ya. Yatahfadunahum wa yanhabunahum, dikejar terus, diambil berbagai peralatan-peralatan mereka. Ya, fatara nasu farhan summa dakhala Muzaffar. Nah, inilah kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin saat itu dengan pimpinan Sultan Qutus dan juga bersama Baybaris, dan saat itu kaum muslimin sangat gembira, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Damaskus dan Halab dapat diselamatkan dari bangsa Tatar. Walaupun wilayah-wilayah Islam lainnya sudah banyak menjadi korban dan kehancuran dari bangsa Tatar. Barangkali itu sedikit, ya, kabar gembira terakhir yang terus nanti akan sampai pada masa-masa berikutnya terjadi merebut kembali wilayah-wilayah Islam yang dikuasai oleh bangsa Tatar. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada al-akh madu kita di studio Cilengsi. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, bagaimana beliau menjelaskan kejatuhan kota Baghdad di tangan orang-orang Tatar, di kaum Tatar, karena pengkhianatan orang-orang Syiah. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka seksi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak disebutkan dari penanya, dan tempatnya juga tidak disebutkan. Ya Ustadz, apakah sejarah akan terus terulang di mana kaum muslimin akan selalu ditindas dan dibantai sampai datangnya Imam Mahdi? Mohon penjelasannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang mulia akan tertindas dan terhina. Namun di sebagian tempat bentuk atau di sebagian kondisi ada ketika kaum muslimin diberikan cobaan untuk bangkit, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak hikmah dalam sebagai peristiwa itu. Tetapi tidak akan pernah sebenarnya doa Rasulullah SAW yang telah dijawab oleh Allah SWT ketika beliau meminta 3 hal, diantaranya bahwa tidak akan pernah musuh Islam bisa menghabisi umat Islam secara merata keseluruhan. Tidak akan pernah. Maka oleh sebab itu, apakah kebangkitan Islam menunggu datangnya Mahdi? Tidak mesti. Bisa di wilayah-wilayah Islam lain. Banyak sekarang negara Islam juga berjaya. Ya, di sebagian wilayah ya ada Islam yang terjajah. Cuma di wilayah lain ada Islam yang berjaya.
Ya, unsurnya di Timur Tengah seperti di Kuwait, di Saudi, di Emirat Arab, di mana di sana hitam, di Jazair, Tunis. Islam hidup, Islam berjalan, berjaya. Ya, Islam bernilai di negara kita, di Malaysia, Brunei, di Indonesia. Jelas Islam berjaya lah. Namun walaupun terdapat kekurangan-kekurangan, kejayaan itu mungkin tidak akan seperti kejayaan di masa Khulafaur Rasyidin, tidak akan mungkin, ya. Karena kita juga tidak seperti mereka dalam sisi ketakwaan, keimanan. Maka ketakwaan, kemuliaan, kemenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sesuai dengan ketakwaan dan keimanan mereka. In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membela hamba-hambanya yang benar-benar ya mendekatkan diri, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan aturan-aturan ajaran agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun dalam sebuah negara mungkin saja ada penindasan kaum muslim, tapi ada orang-orang yang mungkin terlepas dari tindasan ini karena diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun secara fisik ya material mungkin ya bisa mereka ditindas, tidak diterima untuk menjadi pegawai, tidak ini, tapi mereka bukan berarti orang-orang yang tertindas secara mental. Mereka adalah orang yang merasa bebas, merasa orang merasa bahagia. Jadi kadang-kadang kita melihat penindasan-penindasan yang lahiriah gitu ya, dipersulit izin ini, dipersulit itu, pilih itu. Namun jiwa mereka bukan orang-orang yang tertindas, mereka tetap mulia, mereka yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin harus punya al-fa'al, harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dengan diikuti dengan perbuatan dan amal kita dan usaha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan satu pertanyaan silahkan, mungkin kami akan berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon untuk bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, silahkan. Kami tunggu yang ingin bertanya di layanan telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Erwin di Padang Cilipuan. Nah, Pak Erwin silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Erwin, pertanyaannya langsung. Ya, setelah pemerintahan kekhalifahan yang terakhir Abbasiyah itu, apakah tidak ada ulama-ulama Ahlussunnah yang memperingatkan bahayanya Syiah Rafidhah ini masuk ke dalam pemerintahan Al-Mu'tasim Billah itu, khalifah terakhir pada masa dinasti Abbasiyah, yang tidak mencegah seorang Ibnul Aqami masuk ke dalam jajaran kementerian? Apakah ada ulama-ulama Ahlussunnah yang mencegah itu, Pak Ustaz? Nah, baik, itu saja ya Pak Erwin. Ya, Baik, terima kasih banyak. Wa iyyakum. Iya, nah, silakan Ustaz. Baik, perlu diketahui ada sisi banyak sebetulnya bagaimana Syiah itu bisa muncul. Pertama, mereka ada namanya, mereka memiliki akidah taqiyah. Taqiyah ini adalah berpura-pura sebagai orang yang tidak berbeda dengan sunnah. Dia akan menampilkan di tengah komunitas sunnah sebagai orang yang sunni gitu. Dia menutup keyakinannya sebagai seorang Syiah Rafidhah. Itu taqiyah di dalam kitab Usul Kafi disebutkan ya, bersuatu tingkatan yang keyakinan harus dimiliki oleh setiap Syiah. La dinala man la taqiyatalah. Disebutkan dalam riwayat Usul Kafi itu bahwa orang yang tidak bertakiyah maka tidak punya agama. Ya, bahkan isyur mi'syar itu mereka sepersepuluh daripada agama ini adalah taqiyah, dan banyak sekali riwayat tentang menunjukkan taqiyah itu bagi mereka. Dan itu dari melalui hal ini juga dapat mereka masuk. Kemudian juga khalifah-khalifah dahulu ya, mereka juga tidak luput daripada kekeliruan, tentu pasti kelalaian ya, karena dia tidak menyadari orang-orang Syiah ini akan sampai sedemikian melakukan suatu kerjasama dengan musuh yang membahayakan kaum muslimin. Tetapi juga mungkin mengingat demi untuk berusaha kebijakan-kebijakan politik juga, mungkin sebenarnya sebagian pengusaha sebagian penguasa melihat dengan mendekati semoga pengikut-pengikut dia bisa sadar atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis segala macam. Banyak hal mungkin, wallahu alam. Ya, tapi para ulama di dalam sejarah banyak sekali mengingatkan tentang, sehingga tadi disebutkan oleh Ibnu Katsir sebagai musuh utamanya adalah Ibnul Jauzi, ya, yaitu yang menjadi sebagai syekh di
guru sebagai penasihat di istana khalifah. Itu dia berlawanan terus. Jadi memang mungkin beliau masuk ini dari sisi tokoh politiknya mungkin gitu ya. Sedangkan Sibtu Ibn al-Jauzi ini adalah masuk dari sisi sebagai tokoh agama yang dipilih oleh khalifah. Karena memang mereka para aliran manapun saja, ketika mereka berkuasa pasti mereka menggunakan kekuatan itu untuk kekuasaan itu untuk melegalkan pahamnya. Itu tidak dimungkiri. Sebenarnya ketika masa Ma'mun itu berkuasanya orang-orang Mu'tazilah yang mampu mendekati penguasa. Ya, mereka juga melakukan pembunuhan terhadap para ulama. Jadi, maka oleh sebab itu Syekh Islam Taimiyah menyebutkan betapa baiknya asar Ahlussunnah terhadap Ahlul Bidah, betapa buruknya asar Ahlul Bidah terhadap Ahlussunnah. Ahlussunnah bagaimanapun kalau dia sebagai seorang muslim tidak akan mungkin dilakukan untuk bekerja sama dengan musuh menghancurkan membunuh saudara sendiri. Itu sudah karena orang Ahlussunnah selama dia tidak melakukan kekufuran-kekufuran. Walaupun melakukan kekufuran tidak boleh meminta tolong kepada orang kafir dalam menghancurkan saudara sendiri, ya, atau orang-orang yang sebenarnya Rasulullah di masa hidup beliau juga tidak membunuh seseorang yang jelas-jelas dia adalah memiliki keyakinan munafik, ataupun orang-orang yang ketika Rasulullah SAW dikomentari oleh dia, ya dia Muhammad ini kalam ta'dil. Ada sahabat yang marah terhadap orang yang mengatakan mengkritik keadilan Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan imla adil, pamaya ilam adil. Siapa lagi yang adil kalau bukan saya yang bisa berbuat adil, kata Rasulullah SAW. Lalu ketika sahabat mengatakan dakni ya Rasul adub unuh ke hadal munafik, bolehkan saya memenggal leher orang munafik ini? Maka Rasulullah mengambil suatu maslahah, la uridu ayat haddatsan nasu anna Muhammadan qatal ashab. Aku tidak ingin ya manusia membuat opini, membuat hoax, membuat cerita-cerita, informasi, menyebarkan bahwa Muhammad gampang-gampang membunuh sahabatnya. Ya, dan orang-orang Ahlussunnah tidak pernah menyerahkan, ya, walaupun berbeda paham kepada musuh-musuh Islam, itu tidak ada pernah dalam Ahlussunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Erwin di Padang Sidempuan. Dan rupanya pertanyaan dari Pak Erwin tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini perjumpaan kita. Dan karena waktu yang disediakan telah habis, dan mungkin ada penutup yang ingin disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran antum semua, para pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini, dan terima kasih pada teman-teman semua yang di studio Cilensi maupun studio Mini Studio Syafi'i. Semoga Allah menjaga antum semua dan berkahi waktu antum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.